Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Elvi Syafila dan kedua rekan saya Nurul Alia Salsabila dan Anissa Ramadanti. Kami akan menjelaskan mengenai bab 7 yaitu mengenai mempersiapkan etika dan hukum dasar yang tepat. Billy Goat Ice Cream merupakan perusahaan yang didirikan oleh Robinson dan Neil, yaitu es krim yang berasal dari susu kambing. Dimulai pada 2012, saat Robinson masih menjadi mahasiswa di Universitas Langston. Ia mengambil kelas wirausaha. Para siswa di kelas tersebut ditantang untuk mendapatkan ide bisnis yang akan memajukan pertanian di sana. Mereka bereksperimen dengan berbagai resep sebelum menetapkan resep mereka sendiri. Mereka membagikan sampel selama kompetisi dan pada akhirnya memenangkan tempat pertama. Hasil kompetisinya memotivasi mereka untuk memikirkan Billy Goat Ice Cream untuk dijadikan bisnis nyata. Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan oleh pendiri usaha wirausaha lakukan adalah membangun budaya etika yang kuat untuk perusahaan mereka. Menurut survei etika bisnis global pada 2016, penyelidikan ketat dari berbagai negara tentang perilaku pekerja dan integritas tempat kerja, yang memberikan wawasan tentang etika tempat kerja di organisasi sektor publik dan swasta. Survei ini menemukan bahwa ada 4 metrik utama yang dapat memberikan wawasan lingkungan etika organisasi. Yang pertama, tekanan untuk mengkompromikan standar organisasi. Kedua, pelanggan yang diamati. Ketiga, laporkan pelanggan yang diamati. Keempat, mengalami pembalasan karena melaporkan pelanggan. Memimpin dengan memberi contoh adalah hal terpenting bagi setiap pengusaha, manajer, atau supervisor untuk membangun budaya etika yang kuat dalam organisasinya. Budaya etika yang kuat, ciri-cirinya adalah yang pertama, mengkomunikasikan etika sebagai prioritas, memberikan contoh perilaku etis yang baik, menjaga komitmen, memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi, mendukung mengikuti standar organisasi. Karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung budaya etika yang kuat dalam organisasi, yaitu dengan cara yang pertama, pertimbangkan etika dalam membuat keputusan, membicarakan tentang etika sambil menyelesaikan pekerjaan mereka, memberikan contoh perilaku etis yang baik, dan mendukung mengikuti standar organisasi. Kode etik adalah pernyataan formal dari nilai-nilai organisasi mengenai masalah etika dan sosial tertentu. Keuntungan memiliki kode etik adalah memberikan panduan khusus kepada pengusaha, manajer, dan karyawan mengenai ekspektasi mereka dalam hal perilaku etis. Kode etik menetapkan prinsip yang lebih umum tentang keyakinan organisasi pada isu-isu seperti kualitas produk, penghargaan terhadap pelanggan dan karyawan, dan tanggung jawab sosial. Namun, dalam semua kasus, kode etik dimaksudkan untuk mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan etika perusahaan tersebut berorientasi. Menerapkan program pelatihan etika. Perusahaan juga menggunakan program pelatihan etika untuk mempromosikan perilaku etis. Program pelatihan ini mengajarkan etika bisnis untuk membantu karyawan menghadapi dilema etika dan meningkatkan perilaku etis mereka secara keseluruhan. Dilema etika adalah situasi yang melibatkan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri atau organisasi, tetapi mungkin tidak etis. Sebagian besar karyawan menghadapi dilema ini di beberapa titik selama karir mereka. Program pelatihan etika bisa disediakan oleh vendor luar atau bisa juga dikembangkan sendiri. Usaha wirausaha terkemuka juga dapat menghadapi sejumlah masalah hukum penting saat meluncurkan bisnisnya. Setidaknya pada awalnya saat mengoperasikan perusahaan mereka. Penting bagi seorang pengusaha untuk memilih pengacaranya sedini mungkin ketika mengembangkan usahanya. Menyusun perjanjian pemegang saham. Perjanjian pendiri atau pemegang saham adalah dokumen tertulis yang membahas masalah-masalah seperti pembagian relatif ekuitas di antara para pendiri perusahaan, bagaimana pendiri individu akan diberi kompensasi, dan berapa lama para pendiri akan memilikinya. Masalah penting yang ditangani oleh sebagian besar perjanjian pemegang saham adalah apa yang terjadi pada ekuitas pemegang saham jika dia meninggal atau memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Perjanjian ini mencakup klausul pembelian kembali, yang secara hukum mewajibkan para pendiri yang keluar untuk menjual kepada para pendiri yang tersisa kepentingan mereka di perusahaan jika pendiri yang tersisa tertarik. Menghindari sengketa hukum.
Kebanyakan sengketa hukum terjadi akibat dari kesalahpahaman, kecerobohan, atau kurangnya pengetahuan tentang hukum. Hal ini penting untuk dihindari para pengusaha di awal bisnis barunya, untuk menetapkan praktik dan prosedur untuk membantu menghindari sengketa hukum tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan para pengusaha untuk menghindarinya, antara lain, yang pertama memenuhi semua kewajiban kontraktual, yang kedua menghindari modal rendah, ketiga, menuangkan semuanya secara tertulis. Keempat, menetapkan standar. Memperoleh izin usaha. Banyak bisnis membutuhkan lisensi dan izin untuk beroperasi, tergantung pada sifat bisnisnya. Lisensi dan izin mungkin diperlukan di negara federal atau negara bagian dan atau lokal. Ada 3 cara untuk menentukan lisensi dan izin yang diperlukan. Yang pertama, bertanya kepada seseorang yang menjalankan bisnis yang serupa. Kedua, menghubungi sekretaris kantor negara di negara bagian tempat bisnis akan diluncurkan. Ketiga, menggunakan salah satu alat pencarian yang tersedia secara online, contohnya adalah SBA. Perusahaan perseorangan. Bentuk badan usaha yang paling sederhana adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk organisasi bisnis yang melibatkan satu orang dan orang serta bisnis pada dasarnya sama. Perusahaan perseorangan adalah bentuk organisasi bisnis yang paling umum. Dua keuntungan terpenting dari perusahaan perseorangan adalah bahwa pemilik mempertahankan kendali penuh atas bisnis dan bahwa kerugian bisnis dapat dikurangkan dari pengembalian pajak pribadi pemilik. Mendirikan perusahaan perseorangan itu murah dan relatif mudah dibandingkan dengan bentuk kepemilikan bisnis lainnya. Satu-satunya persyaratan hukum di sebagian besar negara bagian adalah mendapatkan lisensi yang sesuai dan izin untuk melakukan bisnis. Pemilik perseorangan bertanggung jawab atas semua kewajiban bisnis, dan ini merupakan kerugian yang signifikan. Jika bisnis pemilik tunggal dituntut, pemilik secara teoritis dapat kehilangan semua aset bisnis bersama dengan aset pribadi. Likuiditas investasi pemilik dalam kepemilikan perseorangan biasanya rendah. Likuiditas adalah kemampuan untuk menjual bisnis atau aset lainnya dengan cepat pada harga yang mendekati nilai pasarnya. Biasanya, perseorangan sulit untuk meningkatkan modal investasi karena kepemilikan bisnis tidak dapat dibagi. Kewajiban yang tidak terbatas dan kesulitan meningkatkan modal investasi adalah alasan utama pengusaha biasanya membentuk korporasi atau perseroan terbatas sebagai lawan dari perseorangan. Sebagian besar perusahaan perseorangan adalah perusahaan pengganti gaji atau gaya hidup dan biasanya merupakan pilihan yang buruk untuk perusahaan wirausaha yang agresif. Kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Kelebihannya membuatnya mudah dan murah, pemilik memegang kendali penuh atas bisnis dan mempertahankan semua keuntungan. Kerugian, bisnis dapat dikurangkan dari sumber pendapatan pemilik tunggal lainnya, tidak dikenakan pajak berganda, bisnis mudah bubar. Kekurangannya, kewajiban di pihak pemilik tidak terbatas, bisnis bergantung pada keterampilan dan kemampuan dari satu pemilik untuk menjadi sukses. Meningkatkan modal bisa jadi sulit, bisnis berakhir dengan kematian atau hilangnya minat pemilik dalam bisnis tersebut. Dan yang terakhir, likuiditas investasi pemilik rendah. Faktor penting dalam memilih bentuk organisasi bisnis. 1. Menyiapkan biaya dan mempertahankan bentuk hukum. 2. Mengetahui sejauh mana aset pribadi dapat dilindungi dari kewajiban bisnis. 3. Pertimbangan pajak jumlah dan jenis. Dan yang terakhir, 4. Jumlah dan jenis investor yang terlibat. Bisa dilihat dari tabel 7.6, terlihat perbandingan bentuk kepemilikan bisnis. Untuk lebih detailnya bisa dilanjut ke slide berikutnya. Partnership. Ada dua jenis, yaitu ada General Partnership dan Limited Partnership. General Partnership atau kemitraan umum adalah suatu bentuk organisasi bisnis di mana dua atau lebih orang mengumpulkan keterampilan, kemampuan, dan sumber daya mereka untuk menjalankan bisnis. Dan yang kedua adalah Limited Partnerships atau kemitraan terbatas, adalah bentuk modifikasi dari kemitraan umum. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa Limited Partnerships mencakup dua kelas pemilik, mitra umum dan mitra terbatas.
Tidak ada batasan jumlah partner umum atau terbatas yang diizinkan dalam kemitraan terbatas. Kemitraan terbatas biasanya dibentuk untuk mengumpulkan uang atau untuk menyebarkan risiko usaha tanpa membentuk korporasi. Kemitraan terbatas biasanya terjadi dalam pengembangan real estate, eksplorasi minyak dan gas, dan usaha film. Bisa dilihat kelebihan dan kekurangan general partnerships. Kelebihannya membuatnya relatif mudah dan murah dibandingkan dengan korporasi dan perseroan terbatas. Keterampilan dan kemampuan lebih dari satu individu tersedia untuk perusahaan. Memiliki lebih dari satu pemilik dapat mempermudah penggalangan dana. Setelah itu ada kerugian bisnis dapat dikurangkan dari sumber mitra lainnya. Tidak dikenakan pajak berganda. Dan kekurangannya ada kewajiban di pihak masing-masing partner umum tidak terbatas. Bisnis bergantung pada keterampilan dan kemampuan sejumlah mitra tetap. Meningkatkan modal bisa jadi sulit. Pengambilan keputusan di antara mitra dibagi, ketidaksepakatan dapat terjadi. Bisnis berakhir dengan kematian atau penarikan diri salah satu mitra kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian kemitraan. Dan yang terakhir adalah likuiditas investasi masing-masing mitra rendah. Corporations. Korporasi adalah badan hukum terpisah yang diatur di bawah otoritas negara. Ada dua macam, yaitu C corporations atau korporasi C dan subchapter S corporation atau korporasi subbab S. Yang pertama ada korporasi C. Korporasi C adalah istilah bisnis yang digunakan untuk membedakan jenis entitas ini dengan entitas lain, karena keuntungannya dikenai pajak secara terpisah dari pemiliknya berdasarkan subbab C dari Internal Revenue Code. Korporasi melindungi pemiliknya yang disebut pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas hutang dan kewajiban korporasi. Korporasi diatur oleh dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham. Yang kedua ada korporasi subbab S menggabungkan keuntungan kemitraan dan korporasi C. Korporasi subbab S tidak membayar pajak. Sebaliknya, keuntungan atau kerugian bisnis diteruskan ke pengembalian pajak individu pemilik. Korporasi S harus mengajukan pengembalian pajak informasional. Korporasi S mirip dengan korporasi C. Kelebihan dan kekurangan korporasi C. Kelebihannya, pemilik bertanggung jawab hanya atas hutang dan kewajiban korporasi sampai dengan jumlah investasi mereka. Dan kekurangannya, yaitu menyiapkan dan memelihara satu lebih sulit daripada untuk kepemilikan tunggal atau kemitraan. Dan untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat sendiri ya. Slide selanjutnya yaitu Limited Liability Company atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau LLC adalah bentuk organisasi bisnis yang dengan cepat mendapatkan popularitas di Amerika Serikat. Konsep ini berasal dari Jerman dan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat di negara bagian Wyoming pada tahun 1978. Bersama dengan perusahaan subbab S, ini adalah pilihan populer untuk perusahaan baru. Keuntungan LLC mengalir ke pengembalian pajak pemilik dan tidak dikenakan pajak berganda. Keuntungan utama LLC adalah bahwa semua mitra menikmati tanggung jawab terbatas. Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas atau LLC. Kelebihannya yaitu anggota bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban bisnis hanya sampai jumlah investasi mereka. Yang kedua adalah jumlah pemegang saham tidak terbatas. Ketiga, LLC dapat memilih untuk dikenakan pajak sebagai pemilik tunggal, kemitraan, korporasi S, atau korporasi. Memberikan banyak fleksibilitas. Dan yang terakhir yaitu karena keuntungannya hanya dikenakan pajak pada tingkat pemegang saham, tidak ada pajak berganda. Dan untuk kekurangannya yaitu menyiapkan dan mempertahankan lebih sulit dan mahal. Dan yang kedua adalah akuntansi pajak bisa jadi rumit. Ketiga, beberapa peraturan yang mengatur LLC berbeda-beda di setiap negara bagian. Yang keempat, karena LLC adalah jenis entitas bisnis yang relatif baru, tidak banyak presiden hukum yang tersedia bagi pemilik untuk mengantisipasi
Bagian sengketa hukum dapat memengaruhi bisnis mereka. Dan yang terakhir, beberapa negara bagian memungut pajak waralaba pada LLC, yang pada dasarnya adalah biaya yang dibayarkan LLC kepada negara untuk kepentingan tanggung jawab terbatas. Studi kasus mempersiapkan landasan hukum yang tepat. Introduction. Jack Peterson dan Sarah Jones berencana untuk memulai bisnis. Rencana mereka adalah untuk mencari dan mengoperasikan 10 kios di mall untuk iPhone dan iPad Apple. Untuk melengkapi penjualan aksesoris mereka, keduanya telah membuat serangkaian video pendek yang membantu pengguna mempelajari cara menggunakan iPhone dan iPad mereka dengan lebih baik. Video tersebut akan tersedia di situs web Jack dan Sarah dengan biaya 1 kali sebesar $5,99. Atau di aplikasi yang mereka kembangkan dengan biaya yang sama. Baik situs web dan aplikasi seluler akan menyertakan promosi untuk membeli aksesoris iPhone dan iPad melalui kios Jack dan Sarah atau melalui toko online mereka. iUser Aksesoris adalah nama tentatif untuk bisnis tersebut. Jack dan Sarah suka menggunakan kata itu sementara karena mereka tidak sepenuhnya dijual nama. Nama domain internet www.iuseraccessories.com tersedia. Jack dan Sarah bertemu sebagai pengantar kursus kewirausahaan di universitas lokal mereka. Mereka cocok saat mengerjakan rencana bisnis awal untuk aksesoris iUser yang mereka selesaikan sebagai tugas untuk kelas. Tahun senior mereka menyempurnakan rencana dengan mengerjakannya selama kelas perencanaan bisnis. Mereka menempati posisi pertama dalam kompetisi rencana bisnis di seluruh universitas sebelum lulus. Kemenangan tersebut memberi mereka $10.000 dalam bentuk tunai dan $10.000 dalam bentuk barang untuk bisnis mereka tersebut. Rencana mereka adalah menggunakan uang itu untuk menjalin hubungan dengan seorang akuntan yang berafiliasi dengan universitas. Analisis kelayakan dan rencana bisnis. Sebagai bagian dari rencana bisnis mereka, Jack dan Sarah menyelesaikan analisis kelayakan produk untuk iUser Accessories. Mereka pertama kali mengembangkan pernyataan konsep dan mendistribusikannya ke total 25 orang, termasuk profesor, pemilik toko elektronik, pengguna iPhone dan iPad, dan termasuk orang tua dari pengguna muda iPhone dan iPad. Tanggapannya ternyata positif dan instruktif. Menyusul pernyataan konsep tersebut, Jack dan Sarah mensurvei 410 orang di pasar sasaran mereka, yaitu mulai dari usia 15 hingga 35 tahun. Mereka melakukan ini dengan mendekati orang-orang dimanapun mereka bisa dan dengan sopan meminta untuk mereka menyelesaikan survei. Mereka mengetahui bahwa 62% orang di pasar sasaran mereka memiliki iPhone dan iPad atau berencana untuk segera membelinya. Modal awal. Sebagai bagian dari rencana bisnis mereka, Jack dan Sarah menyelesaikan laporan keuangan pro forma 1 dan 3 tahun, yang menunjukkan potensi kelangsungan hidup bisnis mereka. Mereka memiliki komitmen untuk pendanaan $66.000 dari teman dan keluarga. Menurut proyeksi mereka, arus kas mereka akan positif dalam waktu 4 bulan dan tidak memerlukan tambahan uang tunai, kecuali jika mereka mengembangkan bisnis di luar cakupan rencana bisnis awal mereka. Proyeksi tersebut termasuk gaji sebesar $45.000 per tahun untuk Jack dan Sarah, yang keduanya akan bekerja lebih dari 40 jam seminggu sebagai penjaga kios dan menjalankan bisnis. Jack dan Sarah beruntung karena mereka masing-masing dapat menyumbangkan $3.000 untuk bisnis secara pribadi dan dapat memperoleh komitmen masing-masing sebesar $30.000 dari kelompok teman dan keluarga. Setahun yang lalu, mereka berpartisipasi dalam kelas yang ditawarkan oleh Small Business Development Center. Di sana mereka belajar tentang cara memulai bisnis. Mempersiapkan rapat dengan pengacara. Jack dan Sarah berencana untuk meluncurkan bisnis mereka pada tanggal 15 September. Hanya beberapa bulan sebelum dimulainya musim Natal yang sibuk.
Mereka menghabiskan beberapa waktu untuk bertanya di sekitar sekolah bisnis dan inkubator teknologi yang melekat pada universitas mereka untuk mengidentifikasi nama pengacara bisnis kecil yang baik. Mereka mengidentifikasi seorang pengacara dan membuat janji. Penunjukan itu dijadwalkan pada pukul 14:15 pada 16 Juli di kantor kejaksaan. Hal lain yang diperoleh Jack dan Sarah dari kelas SBDC adalah merencanakan dengan cermat waktu yang akan dihabiskan dengan pengacara. Akibatnya, sebelum pertemuan tersebut, Jack dan Sarah berencana untuk menghabiskan beberapa malam di toko buku, melihat buku-buku yang berhubungan dengan bentuk kepemilikan bisnis dan masalah hukum lainnya, serta membuat daftar singkat masalah untuk didiskusikan dengan pengacara. Mereka juga telah mempelajari materi ini dalam mempersiapkan rencana bisnis mereka. Dalam pertemuan dengan pengacara, mereka ingin mendapatkan informasi sebaik mungkin dan benar-benar memimpin diskusi dan memberikan rekomendasi. Ayah Sarah adalah seorang agen real estate dengan telah berurusan dengan banyak pengacara selama karirnya. Satu hal yang dia katakan padanya dalam membantunya mempersiapkan pertemuan ini adalah bahwa pengacara sangat membantu dan perlu, tetapi keputusan tetap berada di tangan kalian dan bukan di tangan pengacara. Sarah membagikan wawasan ini dengan Jack, dan mereka berdua bertekad untuk mengikuti nasihat itu dalam pertemuan mereka yang akan datang. Rekomendasi Jack dan Sarah. Untuk meletakkan daftar mereka di atas kertas dan memulai, Jack membuat dokumen untuk tujuan daftar masalah yang ingin mereka diskusikan dengan pengacara. Jack dan Sarah menghabiskan beberapa malam berikutnya untuk menyelesaikan daftar ini dan membicarakan bisnis mereka. Ketika mereka menelpon untuk mengatur pertemuan dengan pengacara tersebut mengatakan kepada mereka bahwa dia bukanlah seorang pengacara kekayaan intelektual, dan jika tampaknya bisnis tersebut berjalan baik setelah pertemuan mereka, dia dapat mengatur agar mereka dapat diajak bicara. Alhasil, Jack dan Sarah tahu bahwa pertemuan ini akan lebih fokus pada bentuk kepemilikan bisnis dan masalah hukum umum, dan mereka akan menjawab pertanyaan kekayaan intelektual mereka pada pertemuan kali ini. Diskusi dengan pengacara. Hari pertemuan pun tiba. Jack dan Sarah bertemu di kantor pengacara pada pukul 14:15. Mereka mengirim email kepada pengacara daftar masalah mereka dengan rekomendasi seminggu sebelum rapat. Pengacara itu menyambut mereka dengan jabat tangan yang tegas dan membuka file berlabel iUser Accessories. Jack Peterson dan Sarah Jones melihat nama mereka seperti itu pada file pengacara, membuat perusahaan mereka terlihat seperti nyata. Pengacara melihat keduanya dan meletakkan salinan daftar yang telah mereka kirim melalui email di depannya. Daftar itu sudah memiliki sejumlah catatan tulisan tangan. Bisa kita lihat bersama dalam bagian sisi sebelah kanan, sudah terdapat list of legal issues to discuss, yang dibawa Jack dan Sarah untuk didiskusikan bersama pengacara. Kemudian, pengacara tersenyum dan berkata kepada Jack dan Sarah, "Mari kita mulai." Pertanyaan diskusi pertama. Lengkapi daftar Jack dan Sarah untuk mereka, termasuk masalah yang menurut Anda akan mereka tempatkan dalam daftar bersama dengan rekomendasi mereka. Masalah mana yang menurut Anda akan diprioritaskan saat diskusi dengan pengacara, dan masalah mana yang menurut Anda kurang penting untuk didiskusikan? Jawabannya adalah masalah yang akan mereka cantumkan dalam daftar rekomendasi mereka yaitu lebih fokus pada bentuk kepemilikan bisnis dan masalah hukum umum. Lalu, isu menarik yang dapat didiskusikan atau masalah yang akan diprioritaskan untuk didiskusikan dengan pengacara yaitu membahas kepemilikan organisasi bisnis yang cocok untuk mereka sebagai startup atau pemula dan kaitannya dengan masalah hukum umum secara mendetail. Sedangkan masalah yang tidak terlalu penting untuk dibahas dengan pengacara yaitu yang berkaitan dengan HKI atau hak atas kekayaan intelektual yang berisi tentang pemanfaatan HKI dan merek dagang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dikatakan tidak terlalu penting karena hal ini bukanlah yang utama untuk didiskusikan dalam pertemuan pertama antara pengacara dan mereka.
Dan pengacara tersebut pun mengatakan bahwa HKI bukanlah keahliannya. Pertanyaan diskusi yang kedua. Apa saja tindakan yang diambil Jack dan Sarah sebelum bertemu dengan pengacara yang sesuai untuk mereka ambil? Setelah kita mendengarkan studi kasus yang sudah saya bacakan tadi, jawabannya ialah, sebelum pertemuan tersebut, Jack dan Sarah berencana untuk menghabiskan beberapa malam di toko buku setempat, melihat buku-buku yang berhubungan dengan bentuk kepemilikan bisnis dan masalah hukum lainnya, serta membuat daftar singkat masalah untuk didiskusikan dengan pengacara. Mereka juga telah mempelajari materi dalam mempersiapkan rencana bisnis mereka. Mereka juga mengikuti saran dari ayah Sarah yang merupakan agen real estate dan telah berurusan dengan banyak pengacara selama karirnya. Salah satu hal yang dikatakan padanya adalah, pengacara memanglah sangat membantu dan sangat diperlukan. Tetapi, keputusan tetap berada di tangan kalian, bukan di tangan pengacara. Pertanyaan diskusi yang ketiga. Apakah masih terlalu dini bagi Jack dan Sarah untuk memulai landasan etis untuk usaha yang mereka usulkan? Jika tidak, langkah apa yang dapat mereka ambil sekarang sebagai landasan budaya etis dalam perusahaan mereka? Jawabannya ialah tidak. Langkah yang mereka ambil sangat positif bagi usaha mereka yang akan datang. Budaya etis sendiri merupakan sistem nilai dan norma yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan agar terciptanya perilaku yang baik dan beretika, serta menghindarkan tindakan yang tidak diinginkan saat sudah berdirinya suatu perusahaan. Langkah yang mereka ambil sebagai landasannya tepat, sebab Jack dan Sarah sebelumnya sudah menyelesaikan analisis kelayakan produk kepada kurang lebih 25 orang pengguna iPhone dan iPad agar bisa mengetahui siapakah sasaran yang akan mereka tuju dan siapakah kira-kira yang akan berencana untuk membeli produk mereka. Pertanyaan diskusi yang keempat. Keuntungan apa saja yang dimiliki oleh Jack dan Sarah ketika berbisnis aksesoris iUser bersama-sama? Jawabannya ialah, keuntungan yang akan diperoleh yang pertama, modal yang dikeluarkan oleh masing-masing Jack dan Sarah akan menjadi lebih kecil. Keuntungan yang kedua ialah, resiko untuk menanggung kerugian menjadi jauh lebih kecil. Dan yang ketiga, dengan mereka bekerja sama, maka akan memperkuat skill dalam berbisnis. Yang keempat, berbisnis juga akan jauh lebih mudah karena adanya kegiatan dari dua arah yang dapat saling membantu dan melengkapi. Dan yang terakhir ialah, target pasar mereka juga menjadi lebih luas karena adanya relasi yang lebih banyak. Pertanyaan diskusi yang terakhir. Berdasarkan informasi yang dapat ditampilkan dalam kasus ini, menurut Anda, tantangan apa yang akan dihadapi Jack dan Sarah dalam bekerja sama? Jawabannya ialah, tantangan yang pertama, mungkin suatu saat akan terjadi konflik ketidakcocokan pendapat antara Sarah dan Jack. Yang kedua, jika suatu saat keadaan bisnis mereka terpuruk, memungkinkan bisnis akan putus di tengah jalan. Dan yang terakhir ialah, keuntungan yang harus dibagi rata mungkin suatu hari akan membebankan salah satu pihak antara Sarah dan Jack karena merasa adanya pekerjaan yang tidak adil.